bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
GSKI Bukit Raya, ada beberapa informasi penting yang bisa kita simak bersama-sama. Welcome home bagi jemaat yang hadir saat ini, khususnya bagi jemaat yang pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah setiap minggunya, dengan kasih dan sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari keluarga GSKI Bukit Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya melalui persembahan, pastikan nomor rekening dan nama yang tertera atas nama GSKI Bukit Raya. Jika Anda memerlukan pelayanan, seperti penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, pelayanan kedukaan, ibadah ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya di nomor 0851 7232 3302. Follow akun Instagram GSKI Bukit Raya dan Hombura untuk mendapatkan update seputar kegiatan pelayanan dan highlight khotbah-khotbah terbaru. Subscribe channel YouTube GSKI Bukit Raya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update seputar video ibadah terbaru. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk selalu hadir dalam ibadah Sunday Service GSKI Bukit Raya tiap hari Minggu pukul 08.00 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Ikuti doa pagi setiap hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel truth.id. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah Okumene pada hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Sobat Home, mari bergabung bersama di Hombura Youth Service pada hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat secara onsite di GSKI Bukit Raya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama kepada Ibu Dika Nafira yang berulang tahun tanggal 29 September 2025. Dan yang terakhir kepada William Ongki Dinata pada tanggal 30 September 2025. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, menuntun langkah, serta melimpahkan berkat dan damai sejahtera dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan memberkati. Sekian informasi penting pada minggu ini. Let's enjoy our service. Saya, Dinda Francisca Renata Hia, mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Stay holy and God bless.
seluruh hidup sisa hidup kami, supaya hidup kami terus dalam perkenanan Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur bila kami ada sebagaimana kami ada sebatas anugerah yang memberikan kami kesempatan untuk kami datang bersama-sama saudara seiman kami, merendahkan hati kami, mencari kehendak atas hidup kami Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini, berkati semua jemaat Tuhan yang bersempat hadir, yang boleh mendengar siaran kehendak nantinya. Kau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami lebih dan lebih lagi dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, melakukan apa yang kehendak atas hidup kami, supaya benar-benar hidup kami tidak bercacat dan bercela, hidup kami mendapat perkenanan-Mu Tuhan, sampai ketika Engkau memanggil kami kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah kami yang hidup, Bapa Elohim yang yang kami sembah. Dan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Pada saat ini yang Roh Kudus kuasai dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang baik, sehingga ketika benih ini ditaburkan, maka benih ini bisa bertumbuh berbuah, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu hanya amat pada hari ini, yang memberkati mengurangi hamba-Mu, taruhkan hikmat dan perkataan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam puji Tuhan. Pada hari ini saya dipercayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini dengan pujian yang terakhir menggetarkan hati saya Bapak Ibu Saudara. Saya merasa hati Tuhan, betapa singkat hidup ini, dan Tuhan katakan ajarkan aku Tuhan untuk menghitung sisa masa hidupku. Kalau menurut Alkitab yang dikatakan firman Tuhan hanya 70 tahun, berarti tinggal beberapa tahun ia kalau mencapai seperti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang belum mencapai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada yang hari ini baru menikah, hari ini dipanggil Tuhan. Ada yang baru lahir, hari ini juga dipanggil Tuhan. Ada yang baru merayakan ulang tahunnya, hari ini juga dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu waktu kapan Tuhan memanggil kita. Tapi kata firman Tuhan, sebelum segala sesuatu berakhir, kita sudah mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, supaya ketika panggilan surgawi itu kita sudah hidup tidak bercacat dan bercela lagi. Bapak Ibu Saudara, kita mendapat perkenanan Tuhan, sehingga benar-benar firman Tuhan, inilah anak yang dikasih, kepadanya lah aku berkenan, dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara, saya berani, tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mudah sampai titik ini kita masih ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, melewati proses, melewati ujian, badai kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, tidak hanya kami hanya pintar berkhotbah, pintar berkata-kata, pintar menggali kebenaran, dan kami tidak hidup dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, semua sia-sia. Dulu saya bangga menjadi hamba Tuhan. Kalau saya katakan saya menjadi pendeta saya yang pertama masuk surga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan penghakiman itu melalui rumah Tuhan dulu yang pertama. Ternyata kami hamba-hamba Tuhan dulu yang dihakimi oleh Tuhan. Apakah kami sudah hidup berkenan? Apakah kami sudah melakukan kebenaran itu sendiri? Bapak Ibu Saudara, jadi bagi kami tidak mudah. Saya pun berkata, Tuhan, tidak mudah ternyata jadi hamba-Mu. Tidak mudah menunggu hari ini sampai detik ini menjadi pelayan-Mu. Banyak ujian, banyak tantangan, bahkan hampir mundur dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Saya katakan, dan mungkin ini pertanyaan buat ibu bapak dan saya sendiri, kenapa mengikuti Tuhan dikatakan tidak mudah? Orang bilang ikut Tuhan pasti selamat, ikut Tuhan itu mudah, ikut Tuhan itu bahagia, ikut Tuhan itu pasti kaya, ikut Tuhan itu pasti senang. Bapak Ibu Saudara, semua itu kosong, semua itu tidak ada artinya tanpa
engkau layak menjadi muridku. Inilah. Maka saya katakan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, rasanya terseok-seok ikut Tuhan, kok masalah tidak pernah berhenti. Ikut Tuhan kok aku seperti menderita. Bapak Ibu Saudara, itu adalah ujian iman supaya Tuhan mau melihat sejauh mana imanmu kau bertahan dengan kuat melewati badai kehidupan yang kau jalani. Hidup, firman Tuhan kata, firman itu hidup ketika engkau menjalani. Biar engkau hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi engkau tidak menghidupkan firman itu dalam hidupmu, engkau tidak hidup dalam kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di Yohanes pasal 6. Ada satu firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Nanti kita akan melihat di ayat yang terakhir. Yang menggugah hati saya adalah ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita membaca saja dari ayat 60. Boleh baca di Alkitab masing-masing. Saya akan membaca buat kita. Dan perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang beri hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat yang terakhir. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Perhatikan ayat yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya ada rasa ketakutan, getar getir mengikuti Tuhan. Jangan saya juga bisa mengundurkan diri mengikuti Tuhan. Karena rasanya berat, Ibu Saudara. Rasanya hampir putus asa. Rasanya aduh Tuhan. Maka dikatakan murid-murid Yesus bersungut-sungut dan keberadaan mereka. Yesus katakan, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan benar-benar murid-murid Yesus tergoncang iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena satu perkataan yang membuat mereka mengundurkan diri. Mereka katakan, Yesus sendiri, apakah perkataan ini keras bagimu sehingga tergoncang iman? Kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, rasanya aku udah benar Tuhan mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan, hampir 25 tahun lebih saya mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Rasanya Tuhan semuanya sudah kuberikan, segenap hidupku, apapun Tuhan aku tinggalkan, aku relakan, aku korbankan hidupku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya tersenyum. Tidak hanya itu,
saudara itu datang, apakah kau bertahan dengan ujian itu? Ketika engkau dihabiskan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, ini kenapa murid-murid Yesus bertanya seperti ini? Karena mereka memperdebatkan, Tuhan, siapa yang terbesar di antara kami? Siapa yang boleh duduk di sebelah kananmu nanti, Bapak? Ini yang menggoncangkan iman mereka ketika Yesus katakan kepada mereka, tidak ada yang terbesar. Yang terbesar adalah mereka yang melakukan kehendak-Ku. Keras Tuhan berbicara menggoncangkan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini menjadi pertanyaan. Aku sudah melayani kau puluhan tahun, Tuhan, kenapa dia yang kemarin sudah diangkat? Tuhan tidak melihat itu. Yang menjadi pertanyaan yang terbesar, Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak-Ku. Ternyata mengikuti Tuhan bukan berbicara tentang jabatan, bukan berbicara tentang pendidikan kita. Mau kita sarjana berapa? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak berbicara engkau pandai berkhotbah, engkau pandai menggali kebenaran itu, engkau pandai berdebat dan lain sebagainya, engkau punya kedudukan dan lain sebagainya, engkau punya kekayaan yang melimpah. Tidak menjamin segala sesuatu dalam hidup kita. Seperti saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya pandai berkhotbah seperti menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak hidup dengan kebenaran itu, tidak melakukan kehendak Bapa, itu dikatakan kita akan terbuang di kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan mudah, inilah yang saya katakan, ikut Tuhan susah. Kebenaran, harga yang kita bayar. Yesus membayar harga yang mahal untuk saya dan saudara. Dia memberi hidupnya, nyawanya dia serahkan. Apa mahal itu? Mahal, Bapak Saudara. Jangan menganggap Tuhan kita murah. Ada banyak orang menganggap Tuhan itu murah atas hidupnya. Jadi orang yang menganggap Tuhan itu murah atas hidupnya, Senin Kamis cari Tuhan. Mendingan Senin Kamis kalau enggak sama sekali. Nanti kalau mati, aku udah masuk surga karena aku Kristen. Siapa bilang? Kata firman Tuhan 1 Petrus 4 mengatakan, orang yang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang fasik, orang yang hidup dalam dosa? Yang benar saja, kata firman Tuhan, hampir-hampir tidak diselamatkan. Siapa yang masuk surga? Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa yang terbesar di surga? Ini menjadi pertanyaan. Yang benar saja seperti itu, kata firman Tuhan. Susah kan ikut Tuhan? Susah. Tapi kalau kita hari tiap hari dalam hadiratnya, kita melakukan kehendaknya apapun, tertatih-tatih, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun engkau tidak dapat pujian, sekalipun engkau tidak dapat penghormatan dari manusia, sekalipun engkau dianggap hina, sekalipun engkau tidak dianggap, Bapak Ibu Saudara, tapi suatu saat engkau bisa membuktikan iman. Dunia hari ini akan melihat siapa nama yang terbesar, siapa nama yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika iman tidak akan pernah menyerah, ketika engkau berjuang terus dengan Tuhan. Maka hari ini, ayo sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Saya juga ada putus asa, Bapak Ibu Saudara. Hampir menyerah hanya dari pengembala soalnya saya dan program saya. Ketika diproses sedikit aja hati saya, Tuhan, aduh Tuhan, protes Tuhan, seperti itu loh. Sama, Bapak Ibu Saudara. Karena keegoan kita manusia ini memang susah dihancurkan. Yang benar-benar memiliki kerendahan hati itu, aduh Bapak Ibu Saudara, yang memberanikan hati itu susah karena kita merasa benar. Saya itu sering merasa, karena saya merasa benar, tidak seperti itu menurut saya. Tapi menurut Tuhan, walaupun itu benar, tapi Tuhan mau belajarlah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu benar loh, tidak ada cacat celaknya. Biar penderitaan Tuhan ketika dia harus berjalan melewati salib. Bagaimana dia diolok-olok, dia dihina, padahal dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang punya kuasa. Tapi dia punya hak membela diri karena dia Tuhan, anak Allah. Tapi adakah dia membela diri? Bayangkan, lambungnya ditusuk, diberi cuka, teteskan
dan mulutnya pahit. Dia tidak mengeluarkan kata-kata. Bapak Ibu Saudara, kita sering mau serupa, segambar dengan Tuhan, tapi ketika kita sedikit dikorek dan sakit, Bapak Ibu Saudara, saya alami sakit Tuhan. Kadang kesabaran sudah gak tahan lagi, aduh Tuhan, masih belum. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang masih belum. Maka saya mencatat satu kata-kata yang saya dengar ketika saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan katakan yang saya membangun saya kembali. Kalau mundur sudah mulai mundur seperti murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, mundur. Kecewa saya melayani Tuhan, kecewa dan keberadaan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara, membuat saya, itulah yang dikatakan tadi, ujian yang pertama. Ketika begitu berkat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, ternyata kalau aku mengingat kebaikan Tuhan, aku ada hari ini semua karena Tuhan. Aku bisa bernapas hari ini semua karena Tuhan. Bukan karena hebat gagah, bukan karena aku yang luar biasa, tapi karena Tuhan yang luar biasa atas hidup. Aku bisa mengerjakan sesuatu semua karena Tuhan, bukan karena aku hebat, bukan karena aku pandai. Aku siap bodoh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini saya katakan, ayo kita sama berjuang. Jangan menyerah, jangan cari Tuhan Senin Kemis, cari Tuhan ada masalah, cari Tuhan apa nanti nunggu aku bahagia, nunggu aku dapat uang banyak, nanti nunggu aku diberkati, aku mau datang ke gereja, aku mau beribadah, aku mau sungguh-sungguh, nanti ketika aku dapat jodoh dan lain sebagainya. Aduh Tuhan, kita akan ditolak karena kita tidak tahu umur kita, seperti pujian yang terakhir tadi. Kemarin kami ikut melayani ketika kami bersama dengan Ibu Gembala, setelah Ibu Gembala khotbah di Dharma Wanita Provinsi, kami ikut melayani, melihat anak yang baru menikah, masih muda, baru menikah 4 bulan langsung dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sehat-sehat, bahkan dikatakan ketika dibawa ke UGD aja dia masih jalan, tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba berbalik langsung putus. Nah inilah yang saya katakan, karena waktu kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan hari ini jahat benar, Bapak Ibu Saudara. Iblis itu sedang gencar bekerja hari ini kehidupan kita semuanya. Tanpa kita sadari loh, iblis itu tidak berwujud. Tidak, kalau dulu iblis itu kayak nenek gombel dikatakan, ada di sana, ada setannya, ada hantunya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iblis itu bekerja mau hati dan pikiran kita. Hari ini iblis sedang menyebar mencari teman-teman yang mencari mangsanya, siapa yang makan. Bukan orang yang di luar gereja sana yang menjadi teman mereka sejati, tapi orang-orang yang di dalam gereja yang setia melakukan firman Tuhan, yang mau hidup, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kalau sedang dikejar iblis. Iblis sedang memperhatikan. Tuhan menjelajahi muka bumi, iblis pun menjelajahi muka bumi. Siapa anak-anak Tuhan yang bisa ditelan, yang menjadi kawan dia. Hati-hati sekarang, tanpa kita sadari, merusak pikiran kita karena gereja itu seperti itu, hamba Tuhan itu seperti itu, pendeta itu seperti itu. Kita mulai mendikte si A, si B, kita mulai mendikte teman-teman kita dan lain. Akhirnya kita rusak pikiran kita. Ngapain kita di situ? Pendeta juga seperti itu, pelayan-pelayan juga seperti itu. Merusak pikiran kita. Akhirnya kita tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, tidak bertemu Tuhan sungguh-sungguh. Sama ketika kita masuk dalam gereja, siapa yang khotbah hari ini? Seperti itu mereka tidak
Ini yang menjadi teladan buat kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan. Ketika saya menyerah, ketika saya katakan saya mau pergi, nggak mau saya melayani Tuhan, capek Tuhan dengan saya. Ketika hatimu sudah mau pergi, tunggu di balik apa yang Tuhan katakan, tunggu masuk, tunggu ada sesuatu yang Tuhan katakan. Ketika hatimu mulai tunggu, kata Tuhan, di balik tunggu Tuhan ada hal yang luar biasa. Di balik tunggunya Tuhan tidak mau membinasak di luar sana. Ketika engkau memilih bertunggu, karena Tuhan tahu kalau engkau pergi engkau akan binasa. Kalau engkau pergi engkau akan dimakan setan. Ketika air mata mulai menangis, hanya bilang tersenyum. Di balik senyum pasti Tuhan memberikan upaya besar. Kalau tersenyum dengan segala sesuatu apapun, pasti lo bisa mulai. Itu Tuhan. Saya alami Tuhan bicara ketika saya ada Tuhan. Benar. Hari-hari saya yang tahu gembala dan keberadaan saya. Itu Tuhan tuh luar biasa, Bapak Saudara. Kalau Tuhan suruh saya menunggu, berarti Tuhan tidak mau saya binasa. Kalau Tuhan suruh saya tersenyum, berarti Tuhan tidak menyukai saya dalam berkaitan, tidak mau saya mati dalam berkaitan. Itu Tuhan. Rasanya saya bosan, Bapak Saudara, bosan pelayanan di Tuhan seperti ini. Bukan cuma saya. Kadang menghadapi keadaan jemaat seperti ini bosan. Bosan Bapak Ibu Saudara, itu saja. Mungkin yang lain nggak bosan kali, hamba Tuhan. Saya bosan. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara? Bertahanlah, itu perkataan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa bertahan dan keadaan yang membosankan ini? Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Dan keberadaan yang membosankan kita itu ketika Tuhan suruh bertahan dan keberadaan itu, kita tidak tahu di balik semuanya kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, atas hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita bagi orang lain, termasuk Tuhan. Melalui hidup kita yang bertahan dan kebosanan kita, kita bisa menenangkan orang lain. Kita akan menjadi kesaksian dan orang melihat, sungguh dia anak-anak, sungguh dia orang Kristen. Tidak hanya kita bangga dengan orang Kristen, tapi hidup kita tidak menggambarkan Kristus. Ada banyak orang hari ini jadi pendeta aja bangga, tapi tidak mencerminkan hidup dia sebagai anak Allah. Tidak mencerminkan dia sebagai seorang pendeta yang mencerminkan karakter Allah dalam hidup. Lelah Tuhan. Ini sudah lelah Tuhan, lelah. Apalagi banyak masalah ya ibu. Lelah Tuhan, lelah. Percayalah, Tuhan datang memberikan kekuatan. Tuhan yang menguatkan kita. Dengan perkataan Tuhan terus melangkah. Bayangkan, ketika lelah, coba kalau lari, saya waktu kaki saya sakit ya. Kami pernah 2 keliling bersama dengan ibu gembala. Jalan. Kami bertiga pada waktu itu. Aduh Tuhan, lelah, capek sekali kaki. Lelah Tuhan, lelah. Apa yang terjadi? Mereka sudah berapa kali putar? Saya baru berapa kali putar? Masa nggak bisa bawa apa bisa sampai seperti ini? Mereka punya ide, coba supaya dia bisa menggenapi jalan ini, kita dorong dia pakai itu apa? Buat angkat-angkat semen itu, angkat itu pakai argo gitu, pakai motor supaya dia bisa melewati jalan apa 2 keliling. Bapak Ibu Saudara, ketika saya memasak ini bisa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dalam kelelahan melangkahlah terus, percaya Tuhan memberikan kekuatan. Engkau bisa melewati apapun hujan badai itu. Jangan menyerah ketika badai itu datang.
kuasai diri dan bersabar. Luar biasa Tuhan. Maka saya katakan, kadang saya dengan Tuhan tuh nggak berani. Gimana? Kenapa merasa bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara. Kenapa katakan sampai titik ini semua karena Engkau. Tapi kalau pada sampai titik ini aku menyerah dan mengundurkan diri Tuhan, aku tidak akan melihat kemuliaan ketika Engkau panggil aku balik pulang. Ini yang kita pertaruhkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai titik ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini? Tuhan mau ketika Tuhan panggil, engkau melihat, engkau bersama dengan Dia, engkau menjadi yang terbesar bersama dengan Dia. Oleh sebab itu izinkan Tuhan memproses hatimu, izinkan Tuhan memproses hidupmu, izinkan Tuhan memproses jalan-jalanmu bersama dengan Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya, rendahkan hati seluas-luasnya buat Tuhan. Bukan buat ibu bapak saja, tapi buat saya sebagai anak. Mudah? Tidak. Gagal? Benar, bisa gagal. Tapi mau berjuang Tuhan. Maka kita akan menjadi pemenang. Menjadi sang juara hanya satu. Sebab itu berjuanglah, katakan. Jangan seperti murid-murid Yesus yang mendengar hanya satu perkataan, hanya memperdebatkan siapa yang besar, siapa yang duduk di sebelah kanan. Lalu Tuhan mengatakan orang yang melakukan kehendak Bapa, orang Tuhan yang mengaruniakan kepada dia dan lain sebagainya. Tuhan bilang oleh Roh kamu hidup bukan karena daging. Mereka memperdebatkan karena daging, mereka pilih yang terbesar. Tuhan bilang Roh yang menghidupkan kamu, bukan daging. Kenapa murid-murid seperti itu? Karena daging mereka ingin yang terbesar. Siapa yang tidak ingin terbesar? Siapa yang tidak ingin terhormat? Siapa yang tidak ingin terpandang? Semua kita ingin terhormat, semua kita ingin terpandang. Gak ada manusia tidak ingin terhormat, tidak ada manusia tidak ingin menjadi yang terhebat, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Kristus tidak ada yang terhebat, tidak ada yang terhormat, tidak ada yang terpandang. Hanya satu Tuhan. Lakukan kehendak, rendahkan hati. Maka di situ kau akan melihat Tuhan yang bekerja dan menguatkan jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Apalagi anak-anak muda, perjalananmu baru, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Baru perjalananmu. Mungkin kau baru melayani 1 tahun, kau sudah dapat gesekan dengan si A dan si B dalam pelayananmu. Apakah engkau melihat si A dan si B? Engkau tidak melihat Tuhan. Sama kita bertumbuh bersama di gereja. Jangan lihat siapa di tengah kita, jangan melihat siapa di samping kita, tapi lihat Tuhan yang ada di hadapan kita, yang membawa kita kepada kemenangan itu, yang membawa kita kepada janji atas hidup kita. Jangan sampai ditolak oleh Saudara. Saya mengatakan, firman Tuhan tadi katakan, orang benar kehadiran dia diselamatkan. Kalau Wahyu mencatat hanya berapa? 400 sekian kan yang terpilih dalam kerajaan surga. Kita kuasa 400 berapa ya? Sekian-sekian ya. Sedikit. Jangan lihat semua hari Minggu yang orang semua masuk gereja. Wih, gereja siapa banyak loh, penuh. Gereja kita bisa dimenjara, tapi jangan melihat yang dimenjara daripada yang 1000 besar. Belum tentu yang 1000 di sana diselamatkan semua, tapi yang dimenjara ini engkau bisa yang terbesar di sana. Karena engkau hidup menderita bersama dengan Tuhan, menderita melakukan kehendak, bukan menderita di mana itu Tuhan, menderita itu menyangkal daging, Bapak Ibu Saudara, menderita menyangkal kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, menyangkal itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Coba aja saya sering tersinggung, Bapak Ibu Saudara, untuk melepaskan tersinggungan itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dikatakan lepaskan daging, biar roh hidup dalam hidup kita. Sakit. Coba aja ketika digoreng sedikit di daging, luka sedikit aja menjerit.
apalagi kalau koyak semua. Tapi itulah jalan bersama dengan Tuhan. Itulah pilihan kita. Kalau hari ini kita memilih ikut Tuhan, maksudnya tidak ikut Tuhan, maka dari murid Yesus pun, dari 11, Petrus pun sempat menyangkal Tuhan Yesus. Ada kan perkataan di sini? Petrus, sudah 3 kali yang berkata engkau menyangkal aku. Yesus sempat menyangkal Tuhan 3 kali loh, karena dia merasa pada waktu itu Yesus dengan keberadaan Yesus yang mau disalibkan dia berusaha untuk menyembunyikan diri supaya dia tidak kena getahnya. Petrus mengaku, tapi setelah itu Petrus bertobat. Maka kata firman Tuhan, di atas batu karang ini Tuhan katakan kepada Petrus, engkau menjadi batu penunjuk, engkau menjadi kuat. Di atas batu karang ini Allah tidak bisa menguasai hidup benar di hadapan percaya. Bapak Ibu Saudara, bukan saya berbicara ini sudah sampai level ini, saya juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya juga jatuh bangun. Kalau nggak ada yang mengingatkan dan menguatkan saya menegur saya, tidak sampai seperti ini juga. Sudah bosan sama lain, Bapak Ibu Saudara. Udah bosan, udah menyerah, udah lelah, udah putus asa, sudah dianggap putus asa, udah melewati Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah kata-kata Tuhan yang selalu mengingatkan saya, dan dari kebenaran firman Tuhan saya percaya kata firman Tuhan yang benar jalan kita ini selamat. Apalagi firman Tuhan yang orang pasti, orang berdosa. Maka hari ini kita sama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak usah tegar, lakukan saja. Ketika kamu mulai ditegur dan kebenaran firman Tuhan, rendahkan hatimu. Terima kasih Tuhan, pasti bisa tersenyum, pasti bisa melewati. Besok lagi proses itu datang. Entah itu siapa yang memproses hidupmu. Benar kan firman Tuhan, besi menancapkan besi itu benar. Mungkin orang-orang terdekatmu, mungkin pasangan hidupmu yang akan menggeser engkau. Mungkin teman-teman atau sahabatmu yang kau anggap sangat luar biasa kasihmu. Tuhan izinkan segala sesuatu. Bukan mereka yang Tuhan proses, kita yang mengerti kebenaran itu yang Tuhan proses. Kita yang mau berjuang itu yang diproses oleh Tuhan. Kita yang mau masuk lagi baru bumi baru itu yang diproses oleh Tuhan. Bukan mereka yang tidak tahu apa-apa. Tuhan izinkan itu terjadi melalui mereka. 1 Korintus mencatat pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatan Allah. Itu boleh terjadi di hidup kita. Ujian boleh datang, silih berganti, tapi tetap memilih Tuhan. Aku mau, maka kekuatan dari Tuhan mengalir ke hidup kita. Jadi ikut Tuhan, jangan lembek, jangan membleng, jangan cengeng. Jadi orang yang tangguh di dalam Tuhan, jadi kuat di dalam Tuhan. Karena kita hidup tidak ada yang aku udah benar kok, aku sudah seperti ini, mereka yang salah. Jangan menganggap kita benar. Jangan juga lihat apa tujuan Tuhan membuat kita seperti ini. Ini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya maksud seperti yang saya katakan. Bersabar, tunggu Tuhan. Mereka tidak tahu di balik menunggunya kita, di balik kesabaran kita, di balik rasa lelah kita, di balik rasa putus asaan kita, kita akan melihat ketika kita bersabar menghadapi kesesakan itu. Memang seperti itu yang harus kita jalani. Amin. Jangan menyerah, percaya. Tuhan tidak
Saudara, ketika kita menghadap nanti loh, malaikat itu berdiri loh di depan pintu seperti itu menjaga. Dibuka dulu, nama si A, nama Erika. Hah? Tidak ada. Tuhan, aku kan sudah melayani Kau, Tuhan. Aku sudah berbuat, aku sudah melakukan mujizat. Tuhan bilang, bukan orang yang siang malam berseru-seru, tetapi orang yang melakukan. Ada nama. Ternyata dulu yang melayani, yang ada di sana, malu. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lupa. Karena sangat sedikit. Boleh baca. Saya lupa jumlahnya berapa itu. Sangat sedikit orang yang masuk, yang terpilih dalam kerajaan. 440 sekian saja Bapak Ibu Saudara. Dari 12 suku Israel. Maka kita lihat dari ayat yang saya katakan tadi, hampir tidak diselamatkan tadi. Kita buka. Ayat kata penutup yang terakhir ini. Gak usah banyak-banyak, kita melakukan tidak susah. Coba boleh buka 1 Petrus 4 ayat 18-19, boleh bantu saya membaca? Boleh bantu saya? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kata yang menarik itu bagian yang terakhir. Kita perhatikan dan kebenaran ini. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Kita hari ini ada yang sudah merasa menderita karena melakukan kehendak Tuhan, masih senang-senang kan? Masih bisa happy, masih bisa menikmati keindahan dunia. Kemarin kita mengikuti acara pemberkatan jemaat kita. Di ujung-ujung acara kita melihat ibu-ibu happy, joget-joget, udah tua-tua dan lain sebagainya, masih happy menikmati dunia. Tapi dikatakan dan kebenaran firman Tuhan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menderita karena kehendak Allah, meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan kemegahan dunia ini, tidak menginginkan lagi kemegahan dunia ini. Itu yang menderita karena melakukan kehendak Bapa. Bukan nggak bisa menikmati, kita boleh menikmati, tapi dikatakan jangan karena itu. Tapi orang hari ini tanpa itu semua mereka rasa hampa. Jangan terikat oleh karena itu. Ayat yang bagian yang terakhir, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada segala Pencipta yang setia. Dengan keberadaan kita yang menderita karena melakukan kehendak Bapa, dikatakan selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, melakukan kebenaran demi kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup orang yang benar. Orang yang benar yang seperti ini yang terpilih. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Bapak Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, meneguhkan dan kuat menegur kami Tuhan. Apakah kami masih belum berkenan di hadapan-Mu? Apakah masih kami terikat dengan dunia ini? Tuhan, ajarkan kami memperbaiki hidup kami supaya benar-benar kami ketika Engkau panggil kami tidak percaya
yang baru saja Tuhan sampaikan kepada kami pada saat hari ini. Benar-benar dapat mengubah kami untuk kami berubah dalam setiap kehidupan kami selama ini yang belum benar-benar menyenangkan hati, melakukan kehendak-Mu dalam hidup. Kau begitu sangat besar. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anugerahkan kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Bicara setiap hati, menerima setiap teguran nasihat-Mu dalam hidup kami dengan segala kerendahan hati. Firman-Mu berkata, bagi setiap orang yang menolak kebenaran firman ini, firman Tuhan berkata, inilah orang-orang yang hidupnya binasa. Kami percaya Tuhan setiap kami di tempat ini tidak menolak kebenaran. Sekeras apapun Tuhan, berikan kami hati yang lembut, merendahkan hati kami mau menerima teguran sekeras apapun bagi setiap kami, dan terlebih melewati kehidupan kami. Kami sering diuji, diproses untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan setiap kami, mampukan setiap kami Bapa. Berikan kami hati yang dengar-dengaran, tunduk setunduk-tunduknya kepada perintah-Mu, nasihat-Mu, ajaran-Mu bagi kami. Inilah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Inilah berkat yang terbesar lebih dari segala-galanya yang ada di hidup kami. Kami menyambut, kami menerima teguran-Mu, didikan-Mu sebagai berkat yang paling utama dalam hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Mampukan dan kuatkan diri untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kepujian dan kemuliaan. Kami serahkan kepada kebenaran-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami. Kembali kami memberikan pujian, hormat, dan puji hanya Engkau yang layak dari kami. Saudara kekasih, kita bagi berdiri akan kita melihat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati selesai. Sampai bertemu pada awal bulan, nanti akan ada ibadah